Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Nah, kita lanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang nilai-nilai Islam. Dan sekarang kita akan membahas tentang kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, suku-suku di Indonesia ini sangat banyak. Kearifan lokal merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat tradisional dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi masyarakat setempat pasti mempunyai kearifan-kearifan lokal tersendiri sesuai dengan daerahnya masing-masing atau lingkungannya masing-masing. Nah, berikut ini macam-macam kearifan lokal daerah suku di Indonesia. Yang pertama, kearifan lokal di Jawa. Jawa mencakup Jawa Barat hingga Jawa Timur ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang pertama, sekaten. Sekaten ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud kegiatan mengenang jasa-jasa dari perjuangan Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW di tanah Jawa. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut konon diperkenalkan oleh Raden Patah di Demak pada abad ke-16 dan diperingati oleh para wali di Keraton Demak selama seminggu dari tanggal 5 sampai 15 Rabiul Awal. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Jadi sekaten itu Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia itu artinya syahadatain. Syahadatain itu dua kalimat syahadat. Sekaten menjadi lambang kekuatan dan keberanian pendiri kerajaan Mataram Islam. Tepat pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu 12 Rabiul Awal, semua pusaka kerajaan dibersihkan secara khusus. Setelah itu diarak mengelilingi jalan-jalan kota untuk dipertunjukkan kepada masyarakat luas. Pada masa Sunan Kalijogo, masyarakat yang akan melihat perayaan sekaten tidak dipungut biaya sedikit pun. Mereka hanya diminta supaya mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum masuk ke arena sekaten atau alun-alun kerajaan. Bagi yang belum bisa, ada petugas yang membimbing membaca dua kalimat syahadat. Dengan perayaan sekaten itu, agama Islam cepat tersiar dan dianut oleh masyarakat Jawa Tengah. Dan yang kedua, halal bihalal. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan kita akan melaksanakan lebaran dan juga halal bihalal. Halal bihalal dapat dipahami sebagai suatu istilah yang berarti boleh dengan boleh. Halal ki boleh, bi dengan halal, halal bihalal boleh dengan boleh ya. Saling menghalalkan atau saling mencairkan hubungan yang membeku. Selain itu dapat pula diartikan secara lebih luas sebagai tradisi berkumpulnya umat Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalam-salaman dan memaaf-maafkan dengan tujuan agar yang haram menjadi halal, yang memiliki kesalahan dapat dimaafkan serta saling memaafkan. Kegiatan ini memang belum pernah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga hukum atau ajaran pelaksanaan kegiatan ini secara syar'i yaitu tidak ditemukan dalam literatur Islam klasik. Jadi ya halal bihalal boleh aja gitu. Mau saling memaafkan intinya baik ya toh, bukan untuk maldorot. Menurut Dr. Quraisy Shihab, halal bihalal merupakan kata majemuk dari dua kata bahasa Arab. Dari kata bahasa Arab halal halala yang diapit dengan satu kata penghubung ba itu dibaca bi. Meskipun kata ini berasal dari bahasa Arab, masyarakat Arab sendiri tidak akan memahami arti halal bihalal. Halal bihalal tidak lain adalah hasil pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Asia Tenggara. Halal bihalal merupakan tradisi khas dan unik bangsa Indonesia, yaitu tradisi yang dikerjakan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Nah, jadi itu emang adat istiadatnya orang-orang Indonesia. Kalau habis lebaran Idul Fitri pasti ada sungkeman, kalau enggak halal bihalal, salam-salaman, mubeng gitu, jaluk fitrah gitu. Seperti itu. Yang penting intinya saling memaafkan setelah hari raya. Dan yang ketiga, sadranan. Nah, ini sebentar lagi udah mulai sadranan ya. Tradisi sadranan di Jawa telah berlaku turun-temurun. Dalam bahasa Kawi, srada artinya upacara peringatan hari kematian seseorang.
Pada masyarakat Jawa pra-Islam, sadranan dilaksanakan sebagai pemujaan pada arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Setiap menjelang panen pada musim rendengan, masyarakat selalu menyiapkan sajen yang diperuntukkan bagi para arwah tersebut. Sesaji untuk upacara pada masa lalu berwujud makanan mentah, daging mentah, dupa, dan darah. Dengan berbagai sajen yang dipersembahkan kepada arwah tersebut, mereka berharap mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Semua makanan tersebut diletakkan di kuburan-kuburan, punden, batu besar, sungai, pohon besar, atau di tempat yang dianggap keramat lainnya. Munculnya kerajaan Islam Demak dan dibantu oleh Wali Songo menjadi babak baru perubahan tradisi sadranan ini. Wali Songo tetap mempertahankan tradisi sadranan, tetapi substansinya diisi dengan nilai-nilai Islam. Sadranan tidak lagi dipersembahkan kepada arwah leluhur, tetapi merupakan sarana untuk mendoakan agar arwah para leluhur tersebut bisa tentram, damai, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang semula berupa makanan mentah, daging mentah, dan darah diganti dengan makanan dan minuman yang baik, hasil dari pertanian dan peternakan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, momen ini adalah momen sadranan, ya toh. Jangan disia-siakan untuk perbaikan gizi, ya toh. Nanti biar kayak Pak Fahrul ini badannya, ya toh. Biar berotot, lemak, wak, gitu ya. Biasanya ya, kalau sadranan di Cepogo, di daerah sana ya, duren-duren gitu, itu semua walaupun nggak kenal ya, walaupun at least nggak kenal ya, pasti disuruh mampir. Memang itu dialinkan oleh tuan rumah. Di hari ini khusus menyajikan untuk tamu-tamunya Allah, gitu. Tamu-tamunya mereka. Karena salah satu dari keutamaan itu ya menjamu tamu, gitu. Menjamu tamu ini pahalanya sangat besar sekali. Itu yang pertama, kearifan lokal di Jawa. Yang kedua, kearifan lokal di masyarakat Minang. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kehidupan masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dengan demikian, dari waktu ke waktu masyarakat Minang berusaha menyesuaikan adat dan tradisi kemasyarakatannya dengan agama Islam. Berikut beberapa kearifan lokal masyarakat Minang. Yang pertama, salawat dulang, yaitu cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi irama bunyi ketika jari pada dulang atau pring logam besar memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Nagari. Kedua, makan bajamba atau makan barapak, yaitu budaya makan masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara atau pesta adat dan pertemuan penting. Itu kearifan lokal dari masyarakat Minang. Terus yang ketiga, kearifan masyarakat Bugis. Suku Bugis adalah suku yang tergolong suku-suku Melayu muda. Mereka bermukim di Pulau Sulawesi bagian selatan. Ajaran Bugis banyak yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu yang fitrah dan universal. Ajaran Islam dan Bugis yang mengandung jiwa dan unsur yang sama telah diadaptasikan dan didialogkan, kemudian memancarkan warna-warni kebudayaan Islam dengan wajah Bugis, atau dapat dikatakan kebudayaan Bugis dengan wajah Islam. Meskipun begitu, sisa-sisa agama lama orang Bugis tidak dapat dikikis begitu saja oleh agama Islam. Nah, berikut ini beberapa kearifan lokal masyarakat Bugis yang dipertahankan hingga kini. Yang pertama, tradisi pembacaan kitab Al-Barzanji. Nah, agama Islam masuk di Sulawesi Selatan dengan cara damai dan santun terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat Makassar. Tradisi Barzanji yaitu pembacaan seluruh kitab yang berisi sejarah Nabi Muhammad SAW, setiap hajatan dan acara-acara doa selamatan. Pembacaan Barzanji ini dilaksanakan pada acara alahire atau kelahiran, akikoh, apa sunnah atau khitan, apa tamma atau menempatkan pendidikan atau bacaan Al-Quran, menamatkan pendidikan atau bacaan Al-Quran,
apa bunting atau pernikahan, dan naik ri Makkah atau kau ibadah haji. Itu tradisi yang pertama. Tradisi yang kedua yaitu tradisi sambut Ramadan dari Surabaca, munggahan, dan ziarah kubur. Berbagai tradisi dengan segala keunikannya dilakukan secara berbeda-beda di berbagai daerah menjelang puasa. Orang-orang Bugis mempersiapkan bulan Ramadan dengan mengawali Surabaca atau berdoa bersama untuk para leluhurnya. Surabaca merupakan tradisi turun-menurun yang dilakukan memulai sepekan hingga 1 hari sebelum bulan Ramadan. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah menyiapkan aneka hidangan seperti ayam gagape atau opor ayam, banding, dan lawak atau urap. Setelah semua perlengkapan siap, upacara Surabaca dimulai dengan tujuan mendoakan keluarga yang telah wafat dan agar yang masih hidup tetap mengingat leluhurnya dan mengingat bahwa suatu saat dirinya juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dunia. Oke, sampai di sini dulu saja. Kalau kebanyakan juga kalian akan mengantuk ya dah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.